Selamat datang di dunia coding yang seru dan penuh tantangan. Jadi, sebelum kita mulai, kalian pernah mikir nggak sih gimana komputer bisa ngerti apa yang kita mau? Nah, jawabannya adalah coding. Jadi gini, komputer itu nggak ngerti bahasa manusia kayak kita ngobrol sehari-hari. Makanya kita butuh bahasa khusus yang disebut bahasa pemrograman, supaya komputer bisa paham dan menjalankan perintah kita. Ada banyak banget bahasa pemrograman, mulai dari HTML, JavaScript, C++, sampai yang bakal kita pelajari bareng-bareng yaitu Python. Tapi tenang, masih banyak bahasa lain juga kok. Nah, sebelum mulai coding, kita harus tahu dulu alur kerjanya. Ada 3 tahap penting, yaitu ide, algoritma, dan kode. Bayangin nih, kamu lagi mikir, cewek itu makanan kesukaannya apa ya? Itu namanya ide. Terus kamu tanya ke dia, itu namanya algoritma. Nah, kode itu cara kamu nulis pertanyaan dan jawaban itu supaya komputer bisa paham dan bantu kamu. Seru kan? Yuk langsung aja kita mulai belajar codingnya lewat video berikut ini bareng aku, Maria Brilianti Tunasi, mahasiswa Universitas Diponegoro Teknologi Rekayasa Otomasi dengan NIM 020. Siap-siap ya, karena dunia coding bakalan jadi petualangan yang asik banget. Nah, teman-teman, kita mulai dari mengunjungi website untuk mencari Scratch. Kita ketik Scratch. Nah, di sini kita pencet, terus kita karena aku udah pernah masuk, jadi ini tampilannya langsung masuk. Tapi kalau teman-teman belum pernah masuk, ada tulisan bergabung dan masuk. Teman-teman bisa memilih yang untuk bergabung. Terus teman-teman pilih atau tambahkan username yang unik. Terus bikin sandinya, lalu otomatis bisa masuk ke website Scratch. Terus di sini kita langsung buat atau create untuk program awal. Nah, aku mau ngejelasin beberapa bagian dari tampilan Scratch. Nah, untuk bagian kiri ini merupakan tools atau eh, untuk inputan dari program yang akan dijalankan. Lalu untuk kosongan ini untuk workspace. Lalu sebelah kanan ini untuk stage atau tampilan dari inputan yang sudah kita buat dari tools tadi. Kita buat, kita jadikan title-nya dulu ya guys. Coba. Nah, untuk percobaan awal kita buat yang simpel aja. Kayak kita nanyakan nama dulu. Kita masuk di events. Terus kita pilih. Nah, di sini ada 2 jenis cara untuk menjalankan program. Kalau yang atas ini when green flag click ini nanti hanya bisa dijalankan ketika bendera hijau ini kita tekan. Kalau yang bawahnya ini dijalankan ketika spasi dari keyboard kita ditekan. Di sini aku mau pakai yang simpel aja, pakai yang space. Lalu kita coba say hello. Nah, ini udah termasuk program simple guys. Kita coba running. Chat, terus yang itu. Nah, tampilannya hello. Kucingnya bilang hello karena di sini running menjalankan perintah dari say dari tools logs.
Terus kalau kita mau menambahkan lagi, mau menanyakan nama, ada di tools sensing yang ask what's your name. Coba kita jalankan. Kenapa ini langsung muncul di what's your name? Karena kita nggak pakai wait for 1 seconds. Ini untuk delay dari antara blok satu dengan yang lain. Kalau semisal kita nggak pakai wait 1 second, otomatis tergabung dengan blok sebelumnya. Coba kita jalankan. Dan logo yang merah ini itu untuk menghentikan sebuah program. Kita jalankan navigation dulu. Nah, sedetik kemudian kucing atau anjing ini, pokoknya hewan ini menanyakan nama kita. Jadi nanti kita bisa ketikkan di sini. Tapi itu kita akan bahas itu di next. Tapi untuk sederhananya seperti ini ya teman. Lalu selanjutnya kita coba masuk di Replit. Ini juga sama ya teman-teman, karena aku udah pernah masuk, jadi tampilannya seperti ini. Kalau belum masuk, teman-teman bisa login via Google Email, terus dari akun SSO juga bisa. Di sini kita ada beberapa tools juga, kita pilih yang developer frameworks. Lalu ada tombol plus create, kita tekan ini. Nah, di sini ada beberapa template ya teman-teman, ada banyak banget. Dari bahasa pemrograman selain Python, HTML, C++, C, Java, dan banyak lagi. Tapi kita akan pakai yang Python. Terus title-nya bebas, teman-teman mau pakai yang title apa, karena baru coba jadi aku bikin title-nya coba dulu. Terus create application. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Kita pencet new tab, terus kita cari di bawah di files. Kita cari yang ini, main. Lalu untuk konsol, karena ini sebagai keluaran, jadi kita geser ke arah kanan. Nah, untuk pemrograman simpelnya, kita bisa ketikkan dari fungsi print. Nah, print sendiri itu untuk menampilkan sebuah kalimat. Semisal kita mau, nah ini ada tampilan selanjutnya. Jadi dari tampilan website ini, teman-teman juga bisa sambil belajar dari tampilan ini. Ada terusannya, semisal kita ketik hello world. Nah, ketika kita running atau kita jalankan, maka akan muncul kalimat tersebut. Oh, nggak bisa. Kok nggak bisa kocak? Kenapa ya? Lah, ini kenapa coy? Print hello world. Perasaan bener dah. Kenapa sih?
Nah, teman-teman bisa lihat dari sini ada tampilan Hello World. Mungkin ini adalah program simpel yang bisa kita jalankan. Jadi kalau misal teman-teman mau menambahkan kalimat lagi juga bisa. Seperti coba kita tambahkan seperti ini. What's up, misal what's up, kita bisa running juga bisa control enter. Nah, otomatis langsung di bawah secara bersamaan semua tampilan ini ada di bagian konsol atau output dari main ini. Itu teman-teman untuk program sederhana apa kita. Selanjutnya nanti akan aku jelaskan nanti di selanjutnya, di demo selanjutnya. Nah, perlu diingat juga teman-teman, jadi setiap device itu punya interface yang berbeda-beda. Jadi kalau misal tampilannya bukan seperti ini, yang penting tahu toolsnya harusnya aman aja kan. Nah, jadi setelah ini kita akan mulai demo untuk percepatan kita menanyakan suatu kalimat dan direspon juga dari inputan yang sudah kita masukkan di bagian kolom stage. Kita ganti title-nya jadi what's your. Nah, di sini aku mau memerintahkan untuk menanyakan makanan kesukaan. Pertama, seperti yang sudah aku jelaskan tadi, kita masuk di bagian events untuk menjalankan program ini dari Docs. Teman-teman bisa pilih antara dua. Aku akan pilih yang sama seperti tadi, when space click. Selanjutnya, kita di bagian Looks, kita save. Sebenarnya ini opsional teman-teman. Kalau teman-teman langsung mau nanya juga boleh. Kita coba ganti ini ke halo. Terus kita masuk ke bagian sensing untuk menanyakan perintah tadi. Karena aku mau tanyakan what's favorite food. Aku ganti jadi what's favorite food. Nah, perlu diingat juga teman-teman kalau kita menambahkan di bawahnya dua blok secara bersamaan, ini kemungkinan besar yang muncul hanya salah satu karena kita tidak menambahkan waktu delay antara blok satu dengan yang lain. Jadi kita perlu menambahkan dari kontrol ini. Kita ubah ke 2 second agar tidak terlalu cepat ya. Oh ya, untuk ask ini teman-teman juga bisa menyesuaikan kalau misal teman-teman mau nanya what's your favorite spot atau what's your name atau how old are you juga bebas. Lalu selanjutnya kita tambahkan juga blok lagi yang say untuk kita
agar dari kalau kita input jawabannya, kita bisa respon dari blok ini. Setelah kita tambahkan blok C ini, kita tambahkan lagi di bagian operator. Kita pilih yang join. Lalu kita juga tambahkan untuk answer. Jadi answer ini untuk hasil dari ketikan ini. Ini kita ubah jadi ini kayak respon dari semisal kalau bayangannya ya teman-teman. Kita masukkan salah ini. Kita ketikkan lagi ya guys. What's your favorite food? Dan what's favorite food ya. What's your favorite food? Nah, jadi ketika kita mau menjawab dari program ini, what's your favorite food, kita ada kolom untuk menjawab. Semisal aku sendiri suka bakso, kita ketik bakso, nanti jawaban yang muncul dari blok static ini di bagian dalam join dan answer akan jawabnya seperti ini. Oh, hasil dari jawaban kolom message ini. Oh, bakso. Kita coba running ya teman. Kita hentikan dulu. Halo. What's your favorite food? Kita meatball. Oh, meatball. Nah, ini kenapa tampilnya seperti bergantungan seperti ini? Karena kita nggak menambahkan spasi supaya ada jarak antara jawaban dengan answer tadi. Maksud saya dari responnya dengan jawaban tadi. Coba kita kembali. Halo, kita jawab tadi. Oh, kita ubah aja deh. Jadi es krim aja, es krim. Nah, es krim. Seperti itu ya teman-teman. Bedanya apa dengan Scratch? Kalau di Scratch itu karena semuanya sudah disiapkan dalam bentuk blocks, jadi untuk di Replit ini kita perlu menambahkan atau add on untuk import time karena kita perlu memerlukan time ya, karena kalau misal kita nggak pakai timer, otomatis tampilannya itu secara bersamaan. Jadi kalau misal kita mau menambahkan langkah-langkah pertama masukkan telur, lalu masukkan sayur atau sebagainya, itu nanti muncul di bagian konsolnya itu bersamaan. Jadi tidak bisa terpisah. Tapi kalau memang programnya seperti itu bisa juga. Tapi karena aku pengen satu-satu munculnya, jadi aku perlu mengimport time. Fungsinya tahu ya teman-teman untuk delay antara kalimat satu dengan yang lain seperti yang di Scratch untuk delay antara blok satu dengan yang lain. Nah, bedanya itu. Lalu di sini karena aku mau menanyakan nama, jadi aku perlu membuat suatu fungsi untuk menanyakan namanya. Jadi nama sebagai input ya. Input yang ada nanti kita taruh di sini. Lalu dalam tanda kurung kita tanyakan, nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Lalu kita perlu print untuk menampilkan yang ada di sini ya teman-teman. Nah, ini suatu respon dari setelah kita menginput nama tadi. Misal respon kita
oh halo gitu kan. Jangan oh deh halo aja. Halo, halo terus kita plus karena plus shift terus kita plus kita tambahkan nama sebagai input tadi sebagai input tadi lalu kita plus lagi untuk menambahkan kita mau membuat apa kan kita mau membuat nasgor kan kita ajak dia yuk bikin nasgor 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 nasgor. Nah udah kan guys. Nah kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Nah, nama kamu siapa? Kita ketikkan dulu. Berlin, nama Berlin. Halo Berlin, loh. Kenapa seperti ini? Nah, ini satu hal yang kita lupa untuk memberikan spasi antara kalimat setelah setelah kata dengan sebelum kata. Jadi you ini sebelum you ini kita kasih spasi supaya tidak bergandengan. Nah, coba kita kontrol enter, oke? Nama kamu siapa? Berlin. Halo Berlin, yuk bikin agor. Nah, ini juga sama. Kita perlu nambahkan spasi agar untuk jarak antara kita menanyakan dengan menjawab itu agak jauh supaya tidak berdempetan. Lalu kita eh, langkah selanjutnya apa? Kita beri nilai. Nah, untuk di replik ini cara delaynya dengan kita mengetikkan time.sleep. Lalu kita tambahkan angka berapa detik kita mau menjelay antara kalimat satu dengan yang lain. Kita ketik 2 supaya tidak terlalu cepat tapi tidak terlalu lambat juga. Lalu kita ketik kalimat yang mau kita inginkan, mau kita sampaikan apa. Semisal, oh tadi seperti tadi saja, yuk bikin terus, yuk simak simak resep ini ya, simak resep resep berikut ini ya. Atau kalau teman-teman punya kalimat lain juga boleh. Lalu kita tambahkan timestamp. Kita kebanyakan pakai timestamp ya guys, sama print karena print kan untuk menampilkan kalimat yang ada di bagian kanan ini. Lalu timestamp juga untuk waktu antara kalimat satu dengan yang lain. Jadi supaya tidak bersamaan munculnya. Ini aku berikan 2 saja juga sama. Lalu print. Kita mulai di langkah-langkah. Karena mau agar terlihat beda, aku coba tambahkan untuk angka ya, seperti langkah-langkah pada umumnya pakainya angka. Langkah pertama adalah kita siapkan dulu bahan-bahannya apa saja. Nasi putih, bawang putih, putih, bawang merah, telur, penyedap rasa, minyak goreng, nanti nggak usah goreng, minyak goreng. Lalu garam juga. Oh, jangan lupa kecap manisnya. Oke, mungkin ini saja bahan-bahan untuk utamanya. Kita tambahkan lagi time skip. Kita karena kalimatnya cukup panjang, jadi aku berikan untuk 4 detik ya. Selanjutnya juga sama, sama, pokoknya sama-sama. Langkah ke berapa tadi? Langkah kedua, kita ulek dulu ya guys, ulek bumbunya dulu, ulek bumbu bawang putih, bawang merah, bayam sih, bawang merah dan dan bawang merah dan garam. Oh, lalu tambahkan juga time sleep
3 detik saja, karena nggak terlalu panjang ya. Oh, ini kita hapus ya guys, karena ini tidak penting. Lalu print lagi untuk langkah-langkah selanjutnya. Ini 3, lalu panaskan. Nah, jadi kalau di tampilan Rapid ini kadang muncul seperti rekomendasi kalimat yang bisa dimasukkan di sini. Nah, ini udah ada nih, jadi kita nggak terlalu banyak mikir, nih, yang rem. Terus kita masukkan bumbunya tadi kan, masukkan bumbu yang diulek. Nah, terus masukkan telur, terus semua udah muncul guys. Karena masukkan telur, orak-arik dulu guys, orak-arik. Aku mau buat yang agak panjang, jadi kita time slip lagi. Time slip 3 detik saja. Print 4, kita masukkan nasi putih tadi, masukkan aduk dulu, aduk rata, baru kita tambahkan penyedap rasa dan kecap manis, lalu aduk rata. Kita tambahkan juga untuk hasil akhirnya print hasil terakhir 5, nasgor siap dihidangkan. Nasgor siap dimakan deh. Nasgor siap siap dimakan. Nah, simple deh jadi. Nah, kita coba running atau jalankan ya, teman. Kalau nggak bisa, kita bisa Control Enter. Nah, di sini ada yang salah, teman-teman. Karena kita belum menambahkan tanda ini. Oke, lalu kita masih ada di line ke-6. Kita lupa menambahkan dot. Nah, sudah kan? Sudah kita tambahkan nama kita siapa? Berlin. Halo Berlin, begini Nasgor. Semangat saat untuk ini ya. Kasih gitu. Terasa. Lalu bawang putih, bawang merah, dan garam. Panaskan minyak, masukkan bumbu, masukkan telur, orak-arik, masukkan nasi. Nasi goreng siap dimakan. Nah, ini teman-teman untuk program dari kita membuat resep nasi goreng tadi. Untuk penjelasan dan demonstrasi dari pemrograman dari yang mulai sederhana seperti Scratch lewat Blocks, lalu pemrograman bahasa Python sangat mudah dan sangat menyenangkan. Jadi teman-teman wajib untuk mencoba. Terima kasih. Bye-bye.